Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bisa join hari ini untuk mata kuliah pengantar komputer teknologi dan informasi. Sebelum saya memulai materi hari ini, saya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan karena ini adalah bagian dari sistem belajar kita. Ini adalah yang pertama, saya mau menjelaskan media pembelajaran kita. Media pembelajaran kita di sini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada sinkronus, yang kedua ada asinkronus. Nah, definisi di sini sinkronus itu adalah seperti yang kita lakukan saat ini ya teman-teman. Kita melakukan pembelajaran secara tatap muka atau tatap maya melalui aplikasi, mau itu Google Meet, Zoom, ataupun WhatsApp secara berkomunikasinya. Dan ada juga nanti sistem belajar kita menggunakan metodenya asinkronus, yaitu kita bisa menggunakan virtual class atau V-class yang nanti disediakan oleh Gunadarma, dan juga bisa kita menggunakan Google Classroom. Selanjutnya metode pembelajaran. Nah, pada mata kuliah ini metode pembelajaran yang saya akan coba share ke teman-teman adalah dengan cara presentasi, yang kedua adalah dengan cara diskusi ataupun tanya jawab setelah presentasi dilakukan, dan ada juga kemungkinan saya akan berikan tugas di setiap akhir pertemuan. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Nah, ini adalah sistem penilaian yang saya coba terapkan di kelas kita, di mata kuliah kita. Nah, jadi di sini ada dua, adalah sinkronus sama asinkronus. Nah, yang tadi saya bilang tadi, sinkronus itu adalah seperti kita tatap maya seperti ini. Nah, ini punya bobot 70% atau nilainya tuh 70%. Teman-teman harus mengejarnya agar nilai mata kuliahnya besar tuh di sinkronus, yaitu adalah poin-poinnya adalah kehadiran teman-teman, yang pernah saya sampaikan juga adalah keaktifan teman-teman atau proaktif, attitude teman atau tingkah laku teman-teman juga. Dan juga selanjutnya ada UTS dan UAS. Itu adalah nilai untuk sinkronus. Teman-teman kurang lebih kalau ingin mengejar nilai terbesar di metode sinkronus, yaitu 70%. Nah, ada juga penilaian asinkronus, itu melalui virtual class ataupun Google Classroom. Sebelum kita memulai materi hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu capaian, metode, dan indikator agar kita mempunyai acuan dalam belajar, dan juga output hasil akhir apa yang kita capai. Kurang lebih yang pertama adalah capaian dari minggu ini adalah yang pertama adalah mampu menjelaskan peralatan input dan output dan juga cara kerjanya. Yang kedua adalah metodenya. Metode yang kita lakukan adalah presentasi dan juga tanya jawab ataupun diskusi di akhir sesi presentasi. Yang ketiga adalah indikator. Indikatornya di sini adalah ketepatan teman-teman dalam menjelaskan jenis perangkat input output dan juga cara kerjanya. Oke, yang pertama adalah peralatan input dan output. Nah, pada slide pertama ini ya teman-teman, di sini ada gambar peralatan peripheral input dan output. Nah, lebih tepatnya di sini adalah pada digunakan pada suatu personal komputer. Nah, yang pertama di perangkat input itu ada dua teman-teman ya. Itu pertama ada keyboard, yang kedua ada mouse. Sebenarnya banyak teman-teman peralatan input, tapi saya hanya batasi dua saja. Sebenarnya kita juga tahu peralatan input itu ada scanner, terus misalkan ada stylus, dan masih banyak lagi. Dan juga ada peralatan output di sini seperti monitor, printer,
lalu ada speaker. Oke, yang pertama ada keyboard. Ya, teman-teman tahulah keyboard yang sering kita gunakan mau di PC ataupun di laptop. Teman-teman pasti udah tahu bentuknya, udah tahu cara kerjanya, cara tahu menggunakannya. Nah, saya coba menjelaskan juga di sini selain cara kerjanya adalah jenis-jenis dari keyboard itu sendiri. Nah, yang pertama adalah cara kerjanya. Nah, cara kerja sebuah keyboard ya teman-teman udah sering menggunakan ialah kita sederhananya kita tuh menekan suatu tombol, nanti tombol itu akan menghubungkan melalui karet yang ada di tombol itu sendiri, nanti dihubungkan ke sebuah chip yang mana akan mentransmisikan sinyal yang didapat ketika tombol ditekan. Nah, lalu sinyal yang ditransmisikan berbentuk kode-kode biner dan akan di-generate oleh chip komputer lalu ditampilkan ke layar. Nah, maksudnya dari kode-kode biner ini adalah gini loh, kan komputer itu berdasarkan bahasa pemrograman assembler. Assembler itu bahasa atau bahasa mesin. Nah, bahasa mesin itu adalah bahasa biner. Itulah yang komputer kita terima dan lalu terjemahkan ke bahasa yang dapat dimengerti oleh kita. Maksudnya adalah seperti itu. Dan juga di sini saya mau coba menjelaskan ada jenis-jenis keyboard. Nah, di sini ada jenis-jenis keyboard yaitu yang pertama ada keyboard QWERTY, numerical, alfabetik, Maltron, Glockenberg, dan Dvorak. Nah, yang pertama saya mau menjelaskan adalah keyboard numerical ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat dari gambarnya adalah dia tuh keyboardnya hanya menampilkan angka-angka untuk perhitungan matematika. Nah, biasanya keyboard ini tuh digunakan untuk perhitungan kayak misalkan kasir yang membutuhkan perhitungan matematika. Selanjutnya ada keyboard alfabetik. Nah, keyboard alfabetik ini kalau teman-teman perhatikan bedanya adalah kalau yang tadi itu numerikal atau angka semua untuk perhitungan matematika, tapi di sini alfabetik di sini keyboardnya itu tersusun secara alfabet secara terurut. Teman-teman bisa perhatikan di situ ada A, B, C, D, E sampai dengan Z. Walaupun di atasnya juga ada numerikal. Selanjutnya ada keyboard Maltron. Nah, mungkin teman-teman juga awam dengan keyboard Maltron ini. Karena bentuknya yang nggak biasa, ya mungkin kita berpikir, wah ini kayaknya gede banget nih. Nah, tapi ternyata keyboard Maltron ini itu secara fungsional itu malah lebih efisien, teman-teman. Karena keyboard Maltron ini didesain untuk melakukan pengetikan menggunakan 10 jari. Walaupun kalau kita lihat memang bentuknya tuh nggak biasa menurut kita, malah ternyata dia itu lebih efisien dalam penggunaannya. Tapi kekurangan dari keyboard Maltron ini adalah kita yang harus beradaptasi dengan bentuk dari keyboard itu sendiri. Ya teman-teman bisa lihat bentuk keyboard Maltron ini nggak biasa dan bahkan tuh bentuknya tuh nggak seperti papan biasa, dia kayak ada apa ya, kalau menurut saya tuh kayak berdimensi lah, kurang lebih kayak gitu. Keyboard Glockenberg. Nah, keyboard ini sebenarnya tuh dia muncul setelah keyboard QWERTY dan keyboard Dvorak. Nah, tujuannya sebenarnya keyboard ini tuh adalah untuk menyempurnakan keyboard yang sudah ada seperti QWERTY dan Dvorak. Tapi kenapa ini orang tidak lebih memilih ini? Karena satu, keyboard ini tuh terpisah menjadi 2 bagian. Kalau teman-teman perhatikan di sini, jadi itu bisa ada asumsi mengatakan bilang, oh ini tuh lebih memakan space atau enggak efisien karena dia secara fisiknya terbagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya ada keyboard Dvorak dan QWERTY. Nah, pada keyboard ini kenapa saya sandingkan? Karena begini teman-teman.
sebenarnya keyboard ini memiliki beberapa kemiripan. Nah, contohnya keyboard Dvorak ini sebenarnya itu dia dibebankan untuk penggunaan tuh menggunakan tangan kanan. Jadi tangan kanan tuh lebih banyak difungsikan untuk mengetik dibanding tangan kiri. Sedangkan keyboard QWERTY ini sebaliknya. Tangan kiri atau jari kiri itu lebih banyak dioperasikan dibandingkan tangan kanan. Terus sebenarnya keyboard Dvorak ini malah lebih ergonomik sebenarnya secara fungsional. Karena ini sudah pernah dilakukan uji coba bahwa ternyata keyboard Dvorak ini 10-15% lebih efisien dibandingkan keyboard QWERTY. Dari peralatan input keyboard, selanjutnya saya akan melanjutkan ke mouse. Nah, mouse di sini teman-teman udah tahu, pasti udah familiar banget dengan mouse. Di sini adalah mouse, ada berbagai macam jenis. Yang pertama, ada mouse serial, PS2, USB, wireless, optik. Teman-teman juga udah sering menggunakan mouse ini ya, atau yang pernah menggunakan via Bluetooth, wireless, ataupun USB. Nah, saya mencoba menjelaskan dari awal perkembangan sebuah mouse. Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan ada 3 gambar di sini. Di sini ada mouse serial, yang pertama ini adalah mouse serial, yang ini adalah mouse PS2, dan ini adalah mouse USB. Nah, mouse serial ini bisa dibilang itu perbedaannya kalau teman-teman lihat itu di perbedaan sebuah portnya. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini adalah mouse serial, portnya seperti ini. Nah, dan keyboard PS2 portnya seperti ini. Dan mouse USB seperti ini. Teman-teman juga seringlah atau tahu sering menggunakan USB. Nah, apa sih perbedaan dari ini? Sebenarnya cara kerja dari mouse itu sendiri semua sama, teman-teman. Perbedaannya kalau yang menggunakan kabel ini ya dia ditransmisikannya melalui kabel. Ada mouse generasi serial dan PS2 itu ketika teman-teman mencolokkan portnya setelah komputer nyala, itu tidak akan berfungsi. Seperti tidak berfungsi. Karena memang dia itu harus dicolokkan terlebih dahulu ke dalam portnya, baru dinyalakan PC-nya. Nah, itu yang pernah saya coba rasakan ketika saya menggunakan mouse seperti PS2 dan serial. Nah, ketika pada generasi selanjutnya seperti mouse USB, itu sudah lebih canggih lagi ya, dia tidak perlu keadaan menyala, dari mati ataupun menyala, ketika kita colokkan itu sudah bisa langsung terkoneksi atau kita sudah bisa menggunakannya. Selanjutnya ada mouse wireless. Nah, ini mungkin teman-teman juga seringnya menggunakan, udah eranya tuh udah era mouse wireless ataupun Bluetooth. Nah, perbedaannya gini teman-teman. Kalau mouse wireless itu kan teman-teman ada 2 jenis nih sebenarnya. Ada yang menggunakan wireless ataupun Bluetooth, mouse Bluetooth. Itu ada yang menggunakan dongle, kalau bahasanya dongle seperti ini nih, seperti USB ini. Ini dicolokkan dulu nih teman-teman ke PC ataupun laptop. Ini portnya adalah port USB. Ini dicolokkan dulu, jadi baru kita bisa menggunakan mouse tersebut. Nah, sebenarnya cara kerjanya adalah dongle di sini itu tuh sebagai receiver. Nah,
MOS-nya itu sebagai transmitter. Tapi ada juga nih teman-teman, MOS wireless dan Bluetooth itu tidak memerlukan dongle. Jadi kita bisa langsung connect ke wireless atau Bluetooth yang ada di laptop atau PC kita. Nah, ini selanjutnya adalah MOS optik. Nah, kenapa saya sandingkan dengan optik versus laser? Nah, sebenarnya kalau laser itu menggunakan tuh infrared. Cara kerjanya menggunakan infrared, kalau optikal tuh menggunakan fotodioda. Bedanya itu. Nah, di sini ada tabel saya jelaskan kurang lebih kelebihan kekurangan dari MOS optik dan juga laser. Yang di sini pertama adalah MOS optik adalah pada MOSFET kain sangat baik. Maksudnya apa sih di sini teman-teman? Teman-teman tahu kan MOSFET? Nah, jadi kalau permukaannya itu bentuknya kain, dia tuh sangat baik digunakan. Nah, kalau MOS laser itu pada MOS kain agak kurang. Kebalikannya. Selanjutnya pada MOSFET kaca tidak bisa dipakai. Sedangkan pada MOS laser, MOSFET kaca bisa dipakai. Nah, ini kurang lebih kelebihan kekurangannya dari masing-masing nih teman-teman. Di sini kalau permukaannya kaca, dia malah nggak bisa digunain kalau optik. Kalau laser malah dia bisa digunakan. Selanjutnya masalah sensitivitas. Nah, itu sensitivitas itu adalah ketika kita menggerakkan kursornya, itu adalah sensitivitasnya. Nah, ternyata MOS optik itu cukup sensitif. Tapi ternyata lebih sensitif lagi kalau MOS laser. Selanjutnya di sini ada lagi adalah MOS diangkat sensor tidak membaca. Kalau yang laser, MOS diangkat, sensor masih membaca. Nah, makanya teman-teman suka lihat kan kalau di MOS itu ada seperti cahaya merah. Nah, kurang lebih itu adalah sensornya. Nah, ini biasanya seperti MOS laser ini biasanya diimplementasi itu pada MOS gamer atau MOS gaming karena dia butuh yang sensitivitasnya tuh tinggi. Kurang lebih kayak gitu. Tapi bukan berarti kalau kita main game itu MOS optik nggak bagus, bisa. Tapi kalau masalah kecepatannya memang sensitivitas MOS laser tuh lebih tinggi dibanding MOS optik. Oke, tadi itu adalah penjelasan dari MOS dan juga jenis-jenis MOS-nya dan juga cara kerjanya. Sekarang kita masuk ke cara kerja monitor dan jenis-jenis monitornya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya banyak teman-teman perkembangan monitor. Saya cuma ngambil sampel 4 aja. Ini yang mungkin yang sering kita temui. Yang pertama ada monitor CRT, yang kedua ada LCD, LED dan plasma. CRT, teman-teman udah sering melihat mungkin CRT itu adalah zamannya tuh monitor yang masih besar teman-teman, bentuknya kotak seperti ini teman-teman nih. Ini komputer monitor generasi awal, itu namanya ada CRT. Nah, cara kerja dari CRT ini adalah dia tuh memancarkan sinar elektron, nanti tuh di sana tuh ada fosfor yang akan menyala dan mengeluarkan cahaya yang berbeda-beda. Nah, kurang lebih itu cara kerja dari monitor CRT. Kalau kita bicarakan kelebihan kekurangan dari monitor ini adalah satu, dia memakan dayanya CRT itu lebih besar. Lalu nanti dia varian pixelnya itu mengeluarkan titik-titik warna cahaya. Selanjutnya ada LED. Perbedaan LED dan LCD itu adalah lebih ramping atau lebih tipis dibanding LCD bahkan CRT. Selanjutnya ada plasma. Nah, kenapa plasma saya gambarin contoh gambarnya sama? Karena
ada yang menyebutkan bahwa TV plasma itu monitor plasma itu tidak tepat sebenarnya dibilang monitor plasma, karena lebih tepatnya sekarang malah orang bilangnya adalah TV plasma karena dia itu udah menggunakan teknologi itu kayak kristal plasma. Selanjutnya ada printer. Nah, teman-teman lihat di sini adalah ada printer dot matrix. Yang kedua ada printer inkjet. Yang ketiga ada printer laserjet. Nah, ini teman-teman sering menggunakan nih, mungkin yang ada di rumah teman-teman itu biasanya sih, atau di rumah kita itu adalah printer inkjet seperti ini, ataupun seperti ini, laserjet. Nah, ini biasanya yang printer-printer rumahan, ataupun kantoran. Tapi, bukan berarti printer dot matrix ini tidak ada di kantoran. Ini juga masih digunakan, biasanya digunakan untuk kasir. Nah, kalau di Gunadarma tuh teman-teman, kalau nggak tahu ya di teman-teman sekarang itu masih menggunakan dot matrix atau enggak, intinya tuh dulu tuh kayak kita cetak dari di Bank DKI ataupun di PSA Online tuh, kita dapat tuh lembaran untuk bayaran kuliah ataupun saya lupa yang dari PSA Online itu bentuknya masih kayak begini nih teman-teman, printernya namanya dot matrix. Kalau teman-teman perhatiin itu, tintanya itu kalau kita cek itu terdiri dari titik-titik atau dots. Nah, makanya kenapa printer ini dinamakan printer dot matrix. Nah, memang resolusi cetaknya dia tuh tergolong rendah. Nah, biasanya tuh kalau teman-teman ke Indomaret atau pasar swalayan, nah itu biasanya masih menggunakan printer dot matrix. Kalau struk-struk belanja, nah itu teman-teman bisa lihat masih titik-titik ataupun strip-strip, nah itu kurang lebih dot matrix. Selanjutnya ada printer inkjet. Nah, printer inkjet ini adalah yang teman-teman sering guna ini. Nah, dia ini menggunakan tinta DYE. Nah, DYE itu kayak gimana sih teman-teman? Pernah mengganti cartridge nggak? Nah, kalau teman-teman pernah menggunakan atau mengganti cartridge pada printer inkjet ini, nah kurang lebih itu adalah tintanya. Nah, kualitas printer inkjet ini cukup baik teman-teman. Tapi sayangnya kualitas dari printer ini tuh hasil cetakannya tuh tidak tahan air. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah printer inkjet ini mudah dimodifikasi dalam penggunaan tinta. Tujuannya adalah untuk menghemat penggunaan. Maksudnya apa sih di sini? Kalau sekarang bahkan merek-merek Epson, Canon itu dia udah menyiapkan bundlingan. Ketika kita membeli printer tersebut, itu langsung jenis tintanya itu udah bukan cartridge lagi, tapi udah infus. Makanya teman-teman juga ngalamin juga, apalagi kalau teman-teman ke cetak printer dekat-dekat kampus, itu sudah menggunakan infus untuk tintanya. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghemat tinta itu sendiri. Jauh lebih hemat. Dibanding kita membeli cartridge. Karena kalau cartridge kita membeli fisiknya cartridge, sedangkan kalau kita menggunakan infus, itu kita hanya mengisi tintanya saja. Selanjutnya ada printer laser atau laserjet. Nah, printer laserjet ini nggak sama nih teman-teman dengan printer-printer sebelumnya, karena dia menggunakan serbuk toner yang digunakan sebagai tinta printer laserjet. Nah, kalau teman-teman pernah buka atau pernah mengganti tinta ini, dia tuh kayak ada apa ya? Oke lah kita bilang cartridge-nya, tapi dia bentuknya lebih besar teman-teman. Dia tuh kurang lebih ada besarnya kurang lebih 20 sampai 25 cm untuk tempat tonernya itu. Nah, itu sama, itu juga bisa direfill juga untuk pengisian tintanya. Nah, printer laserjet ini
bisa dibilang itu sama kayak teman-teman kalau melakukan fotokopi di mesin fotokopi, teman-teman. Nah, ini sama nih, jenis tintanya, cara kerjanya sama. Mereka menggunakan toner. Nah, bedanya apa sih kalau teman-teman menggunakan printer laserjet dengan printer inkjet? Nah, itu teman-teman bisa ngerasain ketika teman-teman sudah selesai mencetak, itu akan berasa tuh di kertasnya itu kalau yang laserjet itu panas ataupun hangat di kertasnya karena memang dia menggunakan teknologi laser. Selanjutnya di terakhir di kesimpulan teman-teman. Jadi gini, dari penjelasan saya tentang peralatan input output, intinya tujuannya adalah kita mengetahui perbedaan jenis-jenis dari peralatan input output. Itu adalah agar kita mengetahui juga tuh kelebihan kekurangannya dan juga cara kerjanya berbeda-beda. Akan tetapi kelebihan kekurangannya itu jika kita menggunakan tepat guna, contohnya seperti dot metric. Misalkan teman-teman jangan gunakan ya dot metric untuk misalkan mencetak laporan seperti makalah ataupun skripsi, karena kan itu membutuhkan kecepatan dalam mencetak dan juga misalkan teman-teman membutuhkan warna atau gradasi warna. Itu kita nggak tepat untuk menggunakannya dot metric. Kita bisa menggunakan adalah printer inkjet. Nah, jadi kekurangan pada masing-masing contohnya tadi adalah printer itu jika digunakannya sesuai kebutuhannya, dia tuh seperti tidak memiliki sebuah kekurangan. Karena memang digunakan sebagaimana mestinya. Contoh misalkan kita ingin mengcopy makalah kita. Kalau untuk hanya mengcopy, sebaiknya kita bisa menggunakan laserjet. Karena satu, laserjet itu lebih cepat penggunaannya dan juga sebenarnya secara seperti saya bilang tadi, dia tintanya itu lebih kuat. Kalau ada yang bilang tuh dia memang tahan air, tapi menurut saya sih lebih kuat aja. Karena memang di prosesnya di laser ataupun dipanaskan seperti itu. Dan juga tadi di peralatan inputnya kita ada keyboard dan juga mouse. Contohnya kayak misalkan kita butuh cuma untuk perhitungan matematika, kita bisa menggunakan keyboard numerik. Ataupun misalkan kita ingin mengetik, oh kita biasa menggunakan keyboard QWERTY, kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, paling itu materi dari saya tentang perangkat input output komputer. Yang ingin bertanya silakan teman-teman. Saya persilahkan. Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Yang tadi Bapak jelasin di mouse itu kan ada 3, mouse serial, PS2 sama USB. Itu cara kerjanya sama atau beda gitu ya, Pak? Ada lagi yang ingin bertanya? Bapak, saya ingin bertanya, mengapa pada keseharian kita lebih memilih menggunakan keyboard QWERTY? Padahal dari penjelasan Bapak tadi, keyboard Maltron dan Fudrak lebih efisien. Saya rasa cukup ya pertanyaannya teman-teman. Saya coba menjawab dulu dari pertanyaan Kayla. Yang pertama, nah itu adalah ketika kita melakukan klik kiri ataupun klik kanan ataupun kita menggerakkan mouse itu ditransmisikan melalui kabel. Mau itu kabelnya mau serial, PS2 ataupun USB itu sama cara kerjanya, dia ditransmisikan melalui kabel lalu nanti diterima oleh PC kita, baru nanti diterjemahkan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau bicara cara kerja adalah sama. Tapi kalau kita bicara perbedaannya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau masalah responsivitasnya antara mouse serial, PS2 dan USB, pasti mouse dengan port USB itu lebih responsif dibanding mouse serial ataupun PS2. Nah,
biasanya mouse serial itu kalau teman-teman pernah lihat tadi seperti contoh yang di slide saya itu. Nah, ini mouse serial itu waktu di zamannya adalah kalau teman-teman perhatiin di bagian belakangnya itu terdapat seperti bola. Nah, dia responsif atau sensitivitasnya juga ketika kita menggerakkannya itu kurang sensitif karena kita masih mengandalkan bola yang ada track. Kalau biasanya kita bisa bilang trackball di dalamnya itu, jadi ya bolanya itu kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal ya dia tuh nggak bisa bergerak atau terhambat. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia masih berpengaruh dengan bola itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan dari Alifah Hayu ya. Pertanyaan adalah tadi, mengapa pada keseharian kita lebih memilih menggunakan keyboard QWERTY, padahal dari penjelasan saya tadi, keyboard Maltron dan Dvorak lebih efisien. Nah, seperti saya tadi sudah jelaskan juga, bahwa gini teman-teman, memang sudah pernah dilakukan riset, mungkin dites itu berdasarkan kecepatan atau kemudahan orang mengetik, karena kan keyboard itu mengedepankan pengetikan menggunakan 10 jari. Kalau QWERTY menggunakan 8 jari. Nah, tapi ada penelitian lain bahwa kenapa QWERTY itu yang ada sih di keseharian kita gitu loh. Kenapa kita nggak gunainnya Maltron aja atau Dvorak aja. Nah, ternyata dulu tuh pernah ada penelitian seperti ini. Jadi pada keyboard QWERTY itu adalah untuk memudahkan komunikasi dari telegraf yang berbentuk kode Morse, teman-teman. Nah, susunan alfabet biasa seperti yang keyboard alfabet itu dianggap tuh lebih sulit diterjemahkan ketika ke dalam kode Morse. Ternyata seperti itu, ada sejarahnya. Jadi kenapa kalau logika kita kan berpikirnya kenapa sih nggak yang alfabet aja A, B, C, D, E, sedangkan kita tuh lebih familiar dengan urutan. Tapi ternyata ada penelitian bahwa kalau itu diimplementasikan ke kode Morse itu ternyata lebih sulit. Gimana teman-teman? Cukup kira-kira pertanyaannya? Cukup, Pak. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya kira itu aja materi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.